Abdurrahman, barangkali nanti membutuhkan. 089 560 618 3958. Riwayat pendidikan beliau SD Negeri Lempuyangan, MTS NU Demak, MAN Demak, dan UIN Wali Songo Semarang. Kemudian pengalaman PMI Komisariat UIN Wali Songo Semarang, Demafuhum, UKMU KSMW, dan yang terakhir Ketua Dema UIN Wali Songo Semarang tahun 2022. Baik, beliau memiliki moto hidup yaitu pantang menyerah, pantang putus asa. Masya Allah. Kemudian untuk pesannya untuk peserta yaitu terus berkarya dalam kondisi apapun. Baik, langsung saja kita sambut pemateri kita, Mas Sofiul Amin. Kepada Mas Sofiul Amin, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya cek sound dulu, suaranya masuk nggak? Masuk, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol banyak, sedikit banyak. Kalau banyak nanti malah nggak ada batas waktunya ya. Terkait dengan peran wanita dalam menangkal budaya patriarki. Nah, yang terhormat, sebelum lanjut ke materi ya, yang terhormat dosen pembimbing lapangan kelompok yang pada kesempatan kali ini mengadakan diskusi, kemudian Pak Koordinator kelompok beserta teman-teman KKN dan peserta yang hadir pada hari ini. Berbicara soal perempuan, tadi sudah disinggung sama Pak Koordinator bahwa sejatinya sebelum kita berbicara soal budaya patriarki, kemudian peran, maka sejatinya bisa dimaknai bersama bahwa kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan juga perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak yang sama sebagai insan. Maka dalam konsep gender, kalau mungkin kawan-kawan yang ada di sini pernah sedikit membaca ataupun banyak membaca terkait khazanah gender, sebelum kita tahu dalam tentang gender, ada yang memang perlu kita bedakan antara seks dan juga gender. Kalau seks itu lebih ke biologis, karena memang sejatinya manusia itu kan dilahirkan laki-laki dan perempuan yang mempunyai ciri khas fisik yang berbeda. Tapi kalau kita berbicara gender, bukan persoalan biologis ataupun fisik yang seperti itu, akan tetapi lebih kepada peran. Maka saya mengutip satu ayat dalam kitab suci Al-Quran yang kebetulan ayat ini juga beberapa kali digunakan oleh ahli mufasir sebagai salah satu ayat kesetaraan gender. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya ayatnya seperti ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih tahu lengkap tentang ayat itu bisa diluruskan sebelumnya, bahwa jelas sekali dalam ajaran Islam pun mengajarkan akan yang namanya kesetaraan. Jelas dalam konteks ayat tersebut tidak membawa diksi ataupun tidak membawa kata ya ayyuhar rijal ataupun ya ayyuhan nisa. Di situ memakai kata nas, artinya kita semua itu sama, dilahirkan di muka bumi sama, berangkat dari
sesuatu yang sama, kita pun punya peluang dan juga kesempatan yang sama. Mungkin terkait pemaparan dari pengertian gender kurang lebihnya seperti itu. Kalau teman-teman ingin mendapatkan pengertian yang lebih luasnya, nanti mungkin bisa baca-baca di beberapa jurnal maupun di beberapa artikel ataupun buku. Kemudian selanjutnya, karena saya akan lebih berbicara soal aktualitas hari ini, rasa teman-teman walaupun secara pengertian singkat ataupun pemahaman singkat terkait gender sudah sedikit banyak mengetahui, akan tetapi yang jadi problematika hari ini adalah minimnya aktualisasi ataupun implementasi dari apa yang kemudian teman-teman pahami dari khazanah ataupun wacana tentang gender. Nah, saya akan sedikit cerita. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Moderator, bahwa saya juga menjadi bagian dari forum genre Kabupaten Demak. Jadi dalam beberapa aspek yang perlu kita tekankan adalah dengan memberi pemahaman kepada orang lain dengan memberi contoh sekaligus. Artinya seperti ini. Teori itu akan mentah jika kemudian tidak disertai dengan praktik nyata di lapangan. Praktik di lapangan juga akan menjadi tabu ketika mereka tidak mendapatkan pemahaman. Maka dalam beberapa aspek saya diminta tolong sama dua ketika bisa ya wakilnya itu pemuda-pemudi, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, itu kita tidak perlu ketika saya masuk ke situ tidak perlu kemudian menyampaikan materi ataupun wacana itu secara utuh. Kita perlu aplikasi-aplikasi dari apa yang kemudian kita dapat dengan bahasa yang sederhana mungkin. Itu harapan besar ketika menjadi sosok ya, menjadi garda terdepan orang yang membumikan kesetaraan gender, mampu memberikan, mampu mengamaliyahkan di dalam lingkungan masyarakat. Karena bagi saya perihal kesetaraan tidak cukup bukan mungkin diri ya, itu mendefinisikan bahwa budaya merupakan pola atau cara hidup yang bang oleh kelompok ataupun organisasi kemudian diturunkan pada generasi selanjutnya, atau mungkin kita sering dengan antar generasi. Obrolan kita ini membuat dengan sesuatu taraan dengan di budaya bukan berarti kita menghapus ataupun
mencoreng daya itikan dan coba kita memberikan itu kepada orang-orang akan hal baik yang kemudian ingin kita tawarkan ataupun kita sampaikan. Kemudian berbicara soal patriarki, teman-teman itu nggak asing ya. Berbicara soal patriarki, singkatnya patriarki itu laki-laki superior. Laki-laki itu perempuan itu lemah, super gak punya daya, super bahasanya selalu ngetut. Nah, kalau bahasa Jawa selalu nganut. Mungkin patriarki ini sistem yang laki selama yang kemudian saya contohkan tadi di awal. Ini sepertinya sudah menjadi sesuatu yang memang melekat di lingkungan masyarakat sekitar kita. Banyak kemudian kalau bahasane wong desa itu, bahasane orang desa itu perempuan itu 3M, masak, manak, masak. Hal-hal seperti itu yang perlu kemudian kita tampil, perlu kita pahamkan, perlu kita luruskan pendapat ataupun paradigma yang sedemikian. Karena apa? Karena hari ini nyatanya banyak kemudian sosok perempuan yang mampu tampil di publik dan juga mampu menunjukkan dirinya sebagai orang yang bisa kemudian disosokkan untuk orang lain. Ada beberapa dampak, sebenarnya banyak, cuma ingin tak sampai sedikit. Ada 3 dampak budaya patriarki di lingkungan masyarakat. Yang pertama, marginalisasi atau proses peminggiran. Dampak patriarki yang terjadi di masyarakat akan membuat perempuan semakin, kalau bahasa saya itu semakin ciut mental, semakin super overthinking bahasanya. Super overthinking lagi. Dan akhirnya mereka itu terpinggirkan. Padahal sejatinya kita sama manusia itu punya hak, punya kebebasan, entah itu menyalurkan pendapat, entah itu menyampaikan aspirasi. Tetapi karena dampak budaya patriarki di masyarakat akan menjadikan sosok perempuan itu yang seolah jadi orang paling patuh, jadi orang paling iya. Ketika kemudian laki-laki itu minta ataupun memberi kewajiban atau ngasih apapun itu, seolah perempuan itu dimarginalkan. Kemudian yang kedua, dampaknya ada subordinasi atau penomorduaan. Nah, akhirnya ketika perempuan itu dimarginalisasikan, ketika perempuan itu dinomorduakan, bahasanya wis nggak dianggap, wis nggak, suarane kuwi hanya angin lewat, hanya narasi yang nggak berguna, maka perempuan akan dinomorduakan atau dia tidak itu dalam sosok laki-laki dan perempuan keputusan ataupun menyampaikan aspirasi. Laki-laki udah bagus, laki-laki semisal menyampaikan udah pas, ini udah bener, ini udah bagus, akhirnya perempuan berdua. Kemudian yang terakhir, tentunya setelah kita dimarginalisasikan, dinomorduakan, maka yang akan timbul, yang akan terjadi adalah kekerasan. Ini yang
masih banyak terjadi di lingkungan kasus kekerasan. Tidak hanya berbicara kekerasan rumah tangga, tetapi juga kekerasan anak. Kemudian pelecehan itu terkait budaya patriarki. Namun dampak juga akan hal yang ada ataupun sampaikan di sini berdasarkan empiris di beberapa tempat yang pernah saya sambangi itu sensasi masif tentang kegenderan. Maka ya awal tadi adalah ketika yang mungkin orang lain itu bukan tipikal orang teoritis ataupun orang akademis, maka jangan kita sampaikan terlalu muluk-muluk wacana, muluk-muluk teori apa yang kemudian kita dapat, kan, tetapi lebih kepada contoh yang ringan yang bisa mengaitkan dan juga ademke bahasane adem gitu untuk kemudian didengar orang lain. Itu pertama. Maka di sini saya ada pola di sosialisasi ini karena sering sekali ya teman-teman mahasiswa kita semua, saya pribadi pun sama, ketika sosialisasi itu hanya dijadikan sebagai pelengkap kita untuk melakukan hal yang sudah kita pastikan. Kita hari ini mau sosialisasi itu saja. Kan tetapi perhatikan bermainnya atas sosialisasi. Yang pertama, L. Kita tahu bersama itu artinya dengar. Dalam sosialisasi di masyarakat, selain kita ngomong ngalor ngidul, ngomong A, B, C sampai Z, yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan apa yang kemudian menjadi problematika besar dalam hal tersebut. Hal tersebutnya problematika ketika kita mengadakan momen, kembali konteksnya kesetaraan. Ketika kita menyampaikan poin kesetaraan gender, kira-kira apa sih yang kemudian jadi problematika dari masyarakat, dari teman-teman, dari lingkungan kita. Itu yang nantinya akan bisa kita jadikan sebagai juga membuka hazanah, membuka cakrawala kita untuk kita melakukan sesuatu apa. Artinya begini, ketika kita lihat tentang kesetaraan, kita sudah ngomong ngalor ngidul, sudah dialog dekat, maka yang kita perlu adalah mengenci, kita menelaah action, lakukan sesuatu, atau sering kita sebut dengan aksi. Aksi itu maksudnya jangan sampai sosialisasi kita itu hanya terhenti sesuai dengan timer yang telah ditentukan. Misal sosialisasi kita katakanlah hari ini Kamis jam 1 sampai jam 3. Jadi di situ. Tapi ada semacam follow up agar mereka itu tidak lupa dengan apa yang kemudian kita berikan dan apa yang kemudian mereka sampaikan. Kemudian lakukan sesuatu.
Kenapa ada dua makna itu melakukan sesuatu? Perbedaannya adalah di bagian yang dunia di sini lebih ke evaluasi setelah kita melakukan follow up, setelah kita melakukan aksi, ataupun setelah kita melakukan bentuk sosialisasi itu jelas itu gak hanya di kesetaraan gender saja, tapi di beberapa aspek itu juga sangat dibutuhkan. Nah, karena kita case-nya hari ini kesetaraan gender, dan mungkin awam mungkinnya bisa kita kuliah tinggi atau bisa berpendidikan tinggi, banyak sekali budaya patriarki di lingkungan masyarakat. Maka model-model seperti ini perlu kita lakukan ketika ingin membumikan nilai-nilai kesetaraan di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, melibatkan perempuan atau membangkitkan perempuan. Maka beberapa aspek perempuan itu harus dilibatkan. Jadi kita sebagai kaum Adam tidak boleh menjadi orang yang super power. Tapi kan dari kita dan komunitas, misal organisasi, misal kepanitiaan, misal kalau di desa, misalnya di lingkungan di desa, itu akan memberikan kesempatan perempuan agar mereka mampu mengekspresikan diri mereka. Maka kemudian dengan kita melibatkan mereka secara gak langsung kita berikan kesempatan yang sama. Makanya dalam struktur kepanitiaan, struktur organisasi, struktur komunitas itu sangat penting peran kesetaraan ini berlaku. Karena sampai saat ini pun walaupun banyak kemudian perempuan yang menjadi tokoh publik, tokoh masyarakat, akan tetapi itu tidak kemudian ikut terjun di dalamnya. Dia yang di awal yang paling penting setelah perempuan itu jadi sosok, bagaimana kemudian dia membantu orang lain. Jadi orang yang punya power untuk orang, dia punya bargaining power, punya standing position, orang lain bisa percaya dengan orang tersebut. Semacam insecure itu perlu kita kikis pelan-pelan. Beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan, nggak bisa banyak-banyak, hanya saja satu poin terakhir sebelum saya menyelesaikan pembicaraan saya pada siang hari ini, bahwa sejatinya kita semua itu sama. Kita punya peluang sama, kita punya kesempatan yang sama, kita sama-sama manusia, dan yakinlah bahwa masa depan itu tidak tergantung pada kamu cowok atau kamu perempuan, tapi bagaimana kita mampu dan kita bisa mengambil peluang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan lagi ke moderator. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Fiul Amin yang telah memaparkan materi kepada kita semua tentang gender. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita buka 2 sesi. Untuk sesi pertama saya buka untuk 2 penanya. Silakan kepada yang ingin bertanya bisa langsung
open mic atau bisa langsung di kolom chat. Silahkan, saya tunggu. Terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin untuk mengawali, saya ingin sedikit bertanya, Mas Sofi. Halo, suara saya terdengar nggak, Mas Sofi? Masuk, Mbak. Oke. Mungkin untuk mengawali teman-teman yang lain, saya ingin bertanya, uh, keberadaan perempuan di desa itu kan rata-rata agak sulit untuk berkarya gitu ya. Ditambah lagi dengan hambatan dan tradisi yang berlaku di desa tersebut gitu. Bagaimana sih caranya supaya perempuan itu tetap dapat berkarya dan berkontribusi walaupun menghadapi hambatan dan situasi tersebut gitu. Mungkin itu Mas Sofi, monggo bisa dijawab terlebih dahulu sambil menunggu teman-teman yang lain. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin nanti kalau teman-teman mau nyambung, nggak apa-apa, ataupun ingin menambahkan atau menyanggah juga nggak masalah. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan perempuan-perempuan di desa yang mereka agak sulit untuk berkarya, akan tetapi tetap bisa berkarya. Saya juga punya adik, juga beberapa banyak cewek itu biasanya, entah ya ini bagi teman-teman yang lain enggak ya, itu biasanya cewek ya mahasiswa tahnom yang belum nikah ataupun belum berumah tangga, ketika di rumah itu jadwalnya sangat padat sekali, pagi sampai siang itu di dapur, nanti siang sampai sore dan seterusnya sampai ke istirahat sampai balik lagi. Akan tetapi ini kemudian jadi tantangan tersendiri menurut saya ya. Ini kemudian jadi tantangan tersendiri untuk perempuan agar mampu berkarya. Maka dalam sela-sela itu terkadang satu yang kita butuhkan ketika di lingkungan masyarakat itu support sistem kita. Atau bahasanya orang yang sevisi dengan kita. Karena banyak dari kita ataupun per masing-masing individu itu tidak bisa mengekspresikan dirinya, tidak bisa berkarya karena dia nggak punya partner, dia nggak punya teman nih, dia nggak punya teman yang sefrekuensi sama dia. Akhirnya dia punya keinginan misalnya berkarya, ingin nulis, menjadi nulis buku misalnya, ataupun dia ingin berkarya di dunia bisnis misalnya, membuat bahan-bahan kerajinan misalnya. Walaupun nggak semua cewek, cuman kadang kan ada beberapa cewek yang punya
kelebihan di bidang kerajinan ataupun di bidang kuliner. Walaupun cowok pun juga punya ada beberapa yang punya kelebihan di hal itu. Maka satu yang paling penting adalah support, walaupun itu tidak dari teman atau orang seumuran dengan kita. Misal orang tua, bapak, atau ibu, atau kedua-duanya. Itu yang akan memicu semangat kita untuk berkarya, walaupun tadi seperti yang disampaikan, walaupun di rumah, ketika kondisi di rumah itu sangat riuh sekali. Karena support itu sangat membantu proses karya kita. Karena seperti pepatah yang mungkin sering kita dengar, bahwa di balik sosok orang besar ada orang yang selalu bersamai di belakangnya. Entah narasinya apa, lupa aku. Pokoknya kurang lebihnya kayak gitulah. Itu juga ternyata memang sangat penting dan sangat berlaku. Ataupun kalau kita mampu melakukan sendiri, banyak satu yang terpenting adalah manajemen waktu. Makanya dalam beberapa aspek, ketika kita mungkin di pesantren, kita di lingkungan UIN, contoh saja perkuliahan kita diatur jam 7 mata kuliah ini sampai jam 8.40 misalnya, jam 8.40 sampai jam 10 mata kuliah ini misalnya. Nah, schedule semacam itu perlu kita terapkan ketika kita ingin mendapatkan sesuatu ataupun ingin melakukan sesuatu yang lebih baik. Banyak orang yang beringin tinggi tapi tidak tercapai karena tidak ada bahasanya tekad untuk melakukan hal itu. Karena apa ya? Salah satunya karena waktu itu dia nggak punya jadwal, dia nggak punya catatan hari ini ngapain dan sebagainya. Akhirnya nggak bisa berkarya. Kemudian akan muncul pertanyaan lagi, loh, saya sudah waktu nih, saya udah buat jadwal hari ini, saya ada waktu A, B, C, D, E sampai dari pagi sampai larut, kemudian ternyata ada kegiatan yang mendadak. Ya, dan hal itu sering terjadi. Itu yang jadi banyak jam. So, yang perlu kita garis bawahi, proses ataupun perihal karya kita adalah sesuatu yang kita cita-citakan. Sedangkan hal yang mendadak ketika itu benar-benar nggak urgent banget, vital bagi kehidupan kita, hal itu perlu dikesampingkan. Karena kadang hal itu juga ataupun mengganggu proses-proses karya kita. Jadi lebih ke hal itu, dan coba kita terapkan, karena ini bulan Maret ya, coba kita terapkan apa yang kemudian Rasul ajarkan kepada kita. Dakwahnya Rasul itu kan tidak langsung jahar ataupun terang-terangan beliau ceramah beliau berdakwah di muka umum kepada kaum Quraisy untuk menyampaikan apa yang kemudian diwahyukan. Akan tetap Nabi Muhammad mengajarkan pada kita semua bahwa orang terdekat kita itu orang yang paling percaya dengan kita. Maka dalam dakwah Nabi pun beberapa tahun awal itu prioritasnya lebih ke keluarga, kerabat. Maka ketika kita ingin membangun support ataupun ingin berkarya dengan perempuan-perempuan desa ataupun di masyarakat, maka coba kita akses orang-orang terdekat kita, teman kita, biasanya bestie kita pas SD misalnya, pas setelah ketemu di kampus, saudara, Pak Le, bule, keponakan, sepupu. Nah, karena belum tentu orang baru itu bisa menerima karakter kita, bisa menerima keinginan kita dibanding orang-orang yang sudah lebih dulu dikenal dengan kita. Mungkin itu yang bisa saya jawab, kurang. Baik, terima kasih Mas Sofi. Ini ada pertanyaan lagi, izin membacakan ya Mas Sofi.
dari Mbak Vidya Asanias, jika kami secara tidak langsung menjadi korban patriarki, apa yang harus perempuan lakukan agar sikap patriarki tersebut tidak terjadi lagi? Mungkin bisa langsung dijawab Mas Sofi, monggo. Menarik sekali ya ketika kita berbicara sesuatu yang memang terjadi pada patriarki yang masih marak di masyarakat. Bukan berarti di mana semuanya patriarki itu enggak. Cuman ini sedangkan kita sudah menjadi, yang perlu kita lakukan ya bukan langsung kemudian melawan dengan keras ataupun kemudian mengklaim ataupun kemudian narasikan dan sebagainya, itu tidak. Akan tetapi pola ataupun dengan cara-cara yang lebih normal ataupun dengan cara-cara yang lain. Ini kaitannya lebih ketika orang itu mampu menjadi sosok yang beda dengan orang lain. Maksudnya beda itu misal gini, pada umumnya masyarakat misalnya cewek ibu-ibu PKK, misalnya melu ibu-ibu PKK, terus kemudian di rumah membereskan rumah dan sebagainya. Maka kita juga perlu membuktikan kepada kaum Adam dengan karya-karya kita. Misal contoh kecil ya, di desa-desa daerah Demak itu misalnya gini, banyak perempuan yang sebenarnya itu bekerja dan bahkan dia perempuan ini lebih ekstra kerjanya secara nggak langsung. Kalau kita sadari misalnya contohnya buka toko misalnya di desa sekitar itu mereka yang butuh sembako itu perempuan. Kita nggak mengartikan bahwa sayur, bawang, brambang, laos, kemudian bumbu pawon itu bagian dari kehidupan perempuan, tapi mentalitas perempuan dalam berdagang ini bagian dari perlawanan atau pembuktian bahwa perempuan itu mampu. Mungkin dilanjutkan dulu sama ya. Ya, baik, terima kasih Putri. Mungkin teman-teman bisa sambil menyiapkan pertanyaannya lagi sambil menunggu dari kita yang sedang ada tamu. Monggo teman-teman bisa dipersiapkan pertanyaan begitu.
Tambahkan tadi ya, potong solusinya hanya satu, orang lain itu harus kita tanpa mereka tahu dengan bukti itu, seenggaknya makin hari ini kita banyak perempuan yang kerja posisinya sama dengan laki-laki, misal buruh pabrik, petani, itu juga bagian dari persamaan. Jadi kalau kita kemudian menghapus secara keseluruhan budaya-budaya cara yang sudah terlaku sampai ini, menurut saya itu nggak bisa. Akan tetapi itu bisa, walaupun nggak semuanya 100% bisa, karena di budaya itu suatu yang memang sudah melekat di lingkungan kamu, budaya baru di lingkungan masyarakat yang di masyarakat perdesaan itu agak susah juga, karena pola pikirnya, kemudian rangka geraknya itu berbeda dengan kita di perkotaan seperti itu. Mungkin kita saya sampaikan sebelumnya, mohon maaf pada teman semua. Mungkin kalaupun ada pertanyaan acara, kalaupun mau saya mengakhiri podcast siang hari ini, ada pertanyaan dari Mas Pemagerti Baris. Izin bertanya, dalam tema kali ini wanita dalam menangkap budaya patriarki, apakah ada faktor-faktor pendukung jika patriarki itu mungkin untuk kali ini agak singkat ya. Jadi yang kita on pada bisa kita tebak sebelum itu terjadi. Kalau menurut saya itu ada sejak kita lahir, ada itu sih. Semisal ya ini, semisal kita kecil, kita sudah terbiasa dengan lingkungan kita ya. Ini orang-orang desa nggak tahu, kalau orang kota itu, orang perdesaan itu sudah terpetak. Biasanya ini masak-masakan, saran, ya bedaan hal tersebut sudah dirasakan kecil.
Nah, tapi persamaannya juga kita rasakan sejak kecil, mulai dari pendidikan dasar. Tidak tahu ya, kalau mungkin cowok semua, cewek semua, cowok di satu ruangan. Jadi sebenarnya kalau faktor-faktor itu sejak lahir ataupun sejak kecil sudah ada di lingkungan kita dan kita sulit untuk kemudian menafikan hal itu, maka antisipasi yang kemudian bisa kita lakukan adalah dengan tadi dengan lead itu tidak, bagi saya kata lead itu tidak hanya digunakan untuk sosialisasi saja, akan tetapi untuk menangkal budaya patriarki juga bisa. Jadi sebenarnya kita perlu mempelajari kultur lingkungan kita. Kultur lingkungan kita itu apa? Bagaimana polanya, gimana cara jalannya, gimana. Setelah kita baca, kita coba lakukan sesuatu yang diam-diam melawan, tapi itu tidak terasa melawan gitu loh. Jadi cara kita itu tetap halus. Berarti itu membuang budaya itu enggak. Tetap halus, tetap ramah. Dengan hal tersebut tak terasa sedikit demi sedikit peran perempuan ataupun peran wanita di lingkungan masyarakat akan lebih terasa dan akan lebih bermakna untuk banyak hal lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum diakhiri moderator. Saya Sofil Amin. Terima kasih banyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Di lain kesempatan, kalau kita mau ngobrol-ngobrol, silakan bisa ngobrol di ngalian atau di kampus, mungkin sambil nyantai-nyantai di rupus misalnya, sambil ngerjain skripsi bareng misalnya. Itu wawahul muwafiq ila aqwamit thoriq binasiratal mustaqim. Agunging samudra pangapunten, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemaparan materi dari kita pada ini. Sedikit yang dapat saya ambil dari pemateri kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu solusi bagaimana menangkal budaya itu bisa dengan sosialisasi gender, kemudian melibatkan perempuan atau membangkitkan perempuan, memberikan sama, yang terakhir yaitu penyosokan perempuan. Kemudian ada kata-kata yang saya ambil dari pemerintah pada siang hari ini, yaitu bahwasanya sejatinya kita semua sama, kita punya peluang sama, kita punya kesempatan sama, dan lihatlah masa depan tidak tergantung dari apakah kamu perempuan atau laki-laki, tapi bagaimana kamu bisa menunjukkan bahwa kamu bisa dan mampu. Baik, mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Sofiul Amin selaku pemateri pada siang hari ini. Untuk teman-teman jangan live terlebih dahulu karena nanti kita akan melakukan foto bersama. Oke, baik. Itu yang dapat saya sampaikan selaku moderator pada webinar siang hari ini. Kurangnya saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kakak yang telah menjadi moderator web. Sangat luar biasa sekali Kakak Umamah.
alhamdulillahnya kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga benar-benar dapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk pesan saya untuk mengingatkan diberikan di kolom chat. Oke, jangan lupa ya. Baik, untuk sebelumnya, untuk webinar kali ini akan diadakan di foto bersama terlebih dahulu. Bagi teman-teman bisa mengaktifkan kameranya sebentar. Oke, dahulu sesi dokumen. Baik, siap. Hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. Ganti gaya lagi mungkin. 1, 2, 3. Ya, baik. Baik, terima kasih untuk saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Akhirul kalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah. Semuanya.